Halo. Saya posisi saat ini mau kasih lihat tanaman-tanaman yang mungkin waktu awal saya tanam di rumah kabin JJ Zahra itu tidak diniatkan untuk menjadi hasil. Ya. Salah satu tanaman yang saya tanam selain pepaya yang ada di samping saya ini, itu adalah pohon ubi. Ya. Ini pohon ubi jalar ya atau ubi rambat. Ini dulu saya beli bibitnya dari luar kota melalui toko online. Itu diberikan dalam bentuk bungkusan. Jadi kadang buat teman-teman yang mungkin kadang bingung, saya mesti jual apa ya? Saya mesti usaha apa? Itu banyak sekali yang bahkan mungkin buat kita, memangnya ada yang mau beli? Ya ada. Seperti contoh saya ini, saya sampai beli ubi ini dari luar kota. Ya. Mengapa saya mesti beli dari luar kota? Karena di tempat saya nggak ada. Di lingkungan tempat saya ini nggak ada. Ini ubinya. Pertama kali saya tanam, itu saya tanam di, saya sebutnya kotak ya. Ini ada kotak-kotak. Kebetulan tanahnya ini sebelumnya tanah sawah. Kalau saya tanam langsung di tanah sawah, tanahnya tanah liat, tanah lempung, itu dia nggak bisa. Jadi saya mesti tanam, tanahnya itu berupa campuran sekam dengan pupuk kandang. Jadi saya buatkan tepian-tepian pakai hebel, kemudian diisi dengan pupuk kandang, sekam dan tanah, dicampur setebal misalkan anggaplah 30 cm. Baru setelah itu saya tanam sesuatu. Nah waktu itu memang ada salah prosedur. Ditanam juga pohon-pohon besar seperti ini, pisang atau yang lain. Padahal seharusnya lingkungan ini hanya ditanam pohon-pohon kecil, tapi karena sudah terlanjur ditanam, apalagi ini juga pohon pisangnya pisang raja bulu, dan itu saya senangi buahnya, jadi ya dibiarkan saja, paling nanti anakannya yang dikurangi. Ya. Nah kembali bicara ke ubi, salah satu kesulitan kalau tanam ubi seperti ini adalah, ini pohonnya subur, ya. Tapi saya bingung, ubinya posisi ada di sebelah mana. Saya mesti cari titik awalnya di mana. Itu pertama. Kemudian yang kedua, karena dia subur sekali, daunnya banyak, ini menimbulkan, saya tidak bisa pakai untuk keperluan yang lain. Jadi saya tidak bisa pakai misalkan buat tanam cabai atau tanam tanaman bayam, kangkung atau yang lainnya, karena dia kalah dengan tanaman ubi ini. Jadi sebaiknya ubi ini ditanam di tempat yang memang kita tidak terlalu gunakan. Nah, satu waktu saya terpikir untuk tanam ubi itu mungkin enggak kalau dia ditanam di dalam pot atau planter bag. Karena saya pikir, saya pernah lihat ada yang tanam ubi, ada yang tanam kentang di dalam planter bag dan hasilnya bagus. Jadi waktu itu saya iseng-iseng tanam ubi di dalam pot. Nah ini bisa kita lihat di sini. Saya tanam ubi di dalam pot seperti ini. Ya. Jadi saya siapkan media tanam. Setelah siapkan media tanam, disiram, saya ambil pucuknya ubi. Ya. Ini pucuk ubi, ini contohnya. Ini saya tinggal gunting. Ya, saya cukup gunting. Pastikan dia sudah berakar. Ya. Saya ambil contoh di sini. Nah ini saya ambil salah satu misalkan yang ubi, tanaman ubinya. Nah di sini biasanya dia ada yang sudah tumbuh akar, itu digunting di bagian itu, kemudian daunnya dipotong, itu yang ditancapkan.
Ya, itu yang ditancapkan ke dalam ember yang ini. Nah, ini sudah ada beberapa yang saya tanam di sini. Tapi saya mau kasih lihat tanaman ubi yang sudah cukup lama. Ya. Waktu itu saya tanam tidak sengaja karena uji coba. Saya tanam di sudut. Saya tanam di sudut seperti ini dalam bentuk pot. Nah, ini potnya ya, seperti ini. Kemudian saya biarkan sampai pucuk-pucuknya itu merambat kemana-mana, merambat ke berbagai tempat ya. Itu saya biarkan, jadi dia posisi umbi utamanya ada di dalam pot, sedangkan pucuk-pucuknya itu banyak sekali. Ini merambat kemana-mana. Ini bahkan udah sebagian sudah dipotong ya, sudah dibuat jadikan makanan ikan nila. Nah, ini tadi saya kasih contoh yang ini. Kalau kita ingin tanam dia sebagai bibit, kita ambil seperti ini, yang sudah ada akarnya. Ya. Mengapa? Karena kalau saya gunting di sini, saya buang daun-daun ini yang saya jadikan sebagai bibit sampai ke sini. Nanti dia pucuknya akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ya. Kita coba lihat apakah betul ada hasilnya. Ya. Ini kita bisa lihat di sini sekilas dulu. Nah, dia seperti ini ubinya. Ya. Coba kita lihat, karena ini memang sekalian mau dipanen, sekalian saya ambil. Ya. Nah, seperti ini. Saya sekalian panen. Dia ubinya sebesar ini. Ya. Ini bisa dibilang saya agak kelamaan ambil karena dia sampai buat baru. Nah, ini hasil ubi seperti ini. Sedemikian besarnya. Ya. Di sini sampai dia menimbulkan tanaman baru. Ini ada ubi. Kemudian dia juga ada. Ternyata dia menghasilkan 2 ubi dari satu tanaman yang ada. Ya. Seperti ini. Bisa dilihat ubinya besar sekali. Ya. Nah, ini waktu itu karena saya lama tidak tanam, saya lama tidak ke rumah kabin, sehingga saya tidak mengecek ubi ini selama beberapa lama. Sehingga dia ukurannya jadi jumbo. Jadi sebesar ini. Ya. Nanti mungkin saya mesti cek apakah masih enak dikonsumsi atau tidak. Ya. Tapi kalau kita memang niatnya sudah tahu dia bisa menghasilkan buah yang besar seperti ini, bisa menghasilkan ubi yang besar ini, nanti saya akan buat secara permanen. Jadi saya akan perbanyak. Jadi saya akan siapkan dalam bentuk planter bag atau pot-pot tanaman untuk kemudian saya perbanyak. Ya. Jadi bisa dilihat dengan hasil ubi sebesar ini, mungkin saya bisa, ya paling tidak mungkin kalau seperti ini terlalu besar, saya cukup sebesar ini. Jika punya beberapa ubi, saya tanam di dalam pot, saya bisa menghasilkan ubi yang cukup untuk saya konsumsi buat keluarga maupun buat lingkungan yang terkait dengan saya atau di lingkungan Jiji Jahra. Demikian untuk panen ubi jalar yang ada di dalam pot. Ya. Nanti pada video terpisah saya akan contohkan cara menanam ubi jalar di dalam pot sampai dia menghasilkan buah seperti ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam Jiji Jahra.